Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bapak-bapak berdua sehat? Alhamdulillah sudah sehat. Sehat ya. Oke, saya nama Dr. Anda Erlis ya, mediator yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 10 DTG tahun 2025. Nah, selanjutnya mudah-mudahan mediasi kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak berdua, silakan memperkenalkan diri dulu Pak penggugat dulu. Ya, perkenalkan, Bu Mediator, nama saya Muhammad dan ini saudara kandung saya Mahmud. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Telanai Pura. Silakan penggugat. Terima kasih Ibu. Nama saya Mahmud bin Abdullah. Tinggal di Kota Baru. Yang betul hubungan saya sama ini saudara kandung. Saudara kandung. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjadi penjelasan dulu ya, sedikit. Boleh. Maksud dari mediasi adalah cara menyelesaikan perkara atau masalah dengan cara perundingan ya. Kemudian diharapkan terjadi kesepakatan dan terjadi perdamaian. Intinya damai itu adalah yang terbaik. Keuntungan dari mediasi dibandingkan dengan diputus di persidangan, satu, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Cepat artinya tidak berbelit-belit, tidak ada jawab, tidak ada replik, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Artinya kalau sudah cepat tentu sederhana, tentu biayanya pasti ringan ya. Selanjutnya yang kedua, keuntungannya adalah sama-sama menguntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, final amending, tidak perlu lagi banding dan kasasi. Keluarnya akta perdamaian nanti, maka perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian adil dan netral ya, antara keduanya tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan. Hasilnya bapak berdua lah yang tahu, orang lain nggak tahu. Kemudian menghindari permusuhan, inilah yang lebih penting ya. Tali persaudaraan akan tetap terjalin ya, lebaran bisa pulang, bisa datang, itu kan yang penting. Peran mediator, peran saya sebagai mediator netral. Saya tidak akan berpihak sini, tidak akan berpihak ke sini. Saya penengah, menjembatani. Bagaimana keputusannya, bapak berdua lah yang menentukan. Oke? Selanjutnya kita sepakati dulu tata tertib mediasi ini. Mediasi ini harus dihadiri keduanya. Tak boleh satu datang, satu tidak. Ya. Kalau penggugat, kalau Pak Muhammad yang tidak datang, maka risikonya karena bisa menyatakan tidak diterima. Kalau Pak Mahmud yang tidak datang, bisa dibebani biaya perkara. Kemudian harus serius, tidak boleh sambil main HP, tidak boleh sambil merokok. Kemudian tak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak ya. Kemudian tak boleh juga memotong pembicaraan. Kalau lagi penggugat Pak Muhammad yang bicara, Pak Mahmud iya. Begitu juga sebaliknya. Kalau selanjutnya mungkin tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan ini tentang kaukus. Ya. Kalau diperlukan, saya sebagai mediator bisa bicara terpisah dengan penggugat saja dulu, dengan tergugat, kemudian dengan tergugat saja, itu kalau diperlukan ya. Dan nanti saya sebagai mediator yang akan melihat masalah perlu apa tidak, tapi itu atas kesepakatan izin bapak-bapak berdua ya. Kita masuk ke menyusun jadwal mediasi ya. Anda tahu mediasi ini tidak satu kali selesai. Ini sudah saya buat jadwalnya, silakan dibaca dan kalau setuju ditandatangani. Oke, siap. Silakan Pak Mahmud lagi. Sekarang kita masuk ke pengemudi. Saya memberi kesempatan dulu kepada Pak Muhammad sebagai penggugat untuk menyampaikan masalahnya apa ya. Terima kasih Ibu Mediator. Baiklah Bu, ini kami mengajukan gugatan pembagian harta waris. Nah, di mana beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, orang tua kami yang bernama Abdullah
dan ibu kami yang bernama Aminah meninggal dunia. Nah, dari perintah beliau itu beliau meninggalkan 1 bidang kebun sawit dan 1 rumah permanen. Nah, kami sudah secara kekeluargaan mau meminta kepada kakak saya untuk membagikan harta waris tersebut, tapi beliau tetap tidak mau. Nah, ini usahanya kami sudah sampaikan ke ketua RT aparat desa, tapi menemui jalan buntu gitu. Karena abang saya ini dia ingin semuanya untuk dapat kerja. Nah, Apa hartanya yang ditinggalkan orang tua? ya, yang pertama 1 bidang kebun sawit, yang kedua itu 1 rumah permanen Sekarang dikuasai oleh abang saya. Oke. Nah, silakan Pak Mahmud menanggapi. Terima kasih Bu. Benar, saya sama Pak Muhammad ini saudara kandung. Memang betul kedua orang tua kami itu telah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Selama ini kedua orang tua kami ini saya yang mengurusnya. Segala keperluan baik makan, obat dan sebagainya saya yang memenuhi. Sedangkan penggugat tidak pernah dan peduli sama kedua orang tua. Melihat pun sekali-sekali. Oleh karena yang berhak terhadap warisan itu adalah saya. Makanya saya tidak mau berbagi itu. Pak Mahmud, emosinya diturunkan ya. Iya, Bu, ya. Jangan terlalu tinggi. Maaf, Bu. Kita akan mau mencari jangan duluan ya. Kita Iya. mencari penyelesaian gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mas, harta warisan itu ditinggalkan orang tua kita, alhamdulillah ya, Ya, alhamdulillah. Tapi niat orang tua kalau dia meninggalkan, janganlah anaknya berebut, Iya. janganlah silaturahim anaknya terputus gara-gara itu kan. Betul. Nah, kata orang kalau anaknya bertengkar itu harta tidak dibagi itu, maka arwah orang tua itu menjerit dan Iya. terkatung-katung. Nah, jadi dalam Islam pun ya sesaat sesudah meninggal itu harta itu harus dibagi ya, segera dibagi setelah dibayar utang, di apa wasiatnya harus dibagi. Kemudian soal Pak Mahmud memelihara orang tua itu namanya bakti. Iya, betul. Bakti orang anak kepada orang tua itu pahalanya sangat besar ya, pahala sangat besar. Susah kita mencari pahala sebesar itu. Jadi kita kan hidup ini tak selamanya. Iya. Kita perlu istilah orang income dunia, juga kita perlu income akhirat. Iya. Nah, oke. Jadi sebagai bersaudara Pak Mahmud ya, kalau seandainya Pak Muhammad ini kesusahan gitu ya, tak mungkin lah Pak Mahmud membiarkan kan Iya. orang lain saja kalau susah dibantu, apalagi keluarga sendiri. Nah, kemudian orang misalnya kalau ini tidak ada warisan, pasti dengan uang sendiri pun maulah membantu. Iya. Nah, alhamdulillah ini ada warisan. Supaya juga kalau memang nanti sudah dibagi, tidak ada lagi merasa memakan hak orang lain. Jadi bersih ya, Iya. apa yang kita ada didapat itu bersih. Nah, jadi begitulah Pak Muhammad sama Pak Mahmud, saran saya supaya diselesaikan. Pembagiannya kayak mana? Bisa cara damai. Tidak perlu pula laki-laki 50-50, tidak perlu. Tapi yang damai saja. Nah, gitu ya, yang damai. Makanya kita mediasi ini. Nah, bisa dipahami itu penjelasan kami? Bisa. 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 Nah, sekarang saya minta kepada Pak Muhammad dulu, apa yang diinginkan dari ini? Gini Bu, karena abang saya ini sudah termasuk orang yang berduit ya. Nah, saya ini termasuk orang yang susah. Karena kami ini melihat orang tua sekali-sekali karena anak banyak, rumah jauh. Nah, maka kami menjenguk orang tua itu sekali. Jadi kami mohon permintaan kami ini diwujudkan, itu 1 bidang kebun sawit. Nah, nanti kalau setiap kali panen kan ada income untuk kami gitu. Nah, terima kasih. Kalau rumah? Kebetulan rumah kami sudah berdiri walaupun seadanya. Jadi biar untuk
untuk abang saya aja. Oh gitu. Bagaimana Pak Mahmud? Gimana tuh? Setelah mendengar nasihat dari Ibu Mediator tadi, saya bersedia untuk menyerahkan kebun sawit beserta sertifikatnya. Alhamdulillah. Jadi sudah tercatat. Iya. Ya, itulah yang kita harapkan ya. Oke. Kalau sudah begini, nanti kita buatkan kesepakatannya. Boleh. Nah, kesepakatannya nanti kita akan sampaikan ke majelis. Apa perlu dikuatkan dengan akta perdamaian? Iya, Bu. Ya, Boleh. oke. Jadi kalau nanti sudah pakai akta perdamaian, maka tak perlu lagi timbul masalah ya. Iya. Iya. Oke. Nah, demikian saja. Kira-kira akta perdamaiannya gimana? Setelah saya baca, oke. Oke. Nah, coba pegang. Oke Bu, saya setuju. Nah, kalau setuju langsung tanda tangan. Ini ada 2 langkah. Nah, Bismillah. silakan. Alhamdulillah, kita selesai dengan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan dokumentasinya. Nah, selanjutnya sudah selesai, silakan bersama-sama.